gitu. Kayaknya Apakah Pangeran salah nonton debat atau gimana? Itu keduanya bukan mempertanyakan kinerja Menhan, Oh, itu mempertanyakan. tapi memberi nilai, menjudgment namanya. memang tidak boleh Menghakimi. warga negara Indonesia tidak boleh memberikan Menghakimi. nilai kepada pejabat publiknya? Bukan dong, di situ konteksnya mereka sebagai sesama kontestan Sebenarnya capres. Terjadi perdebatan lucu antara juru bicara Prabowo Gibran Grace Natali dengan Pangeran Siahaan, juru bicara paslon Ganjar Mahfud tentang etika debat. Grace merasa capres Prabowo dihakimi oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Awalnya, Grace mencoba menyamakan kasus tuna etika Gibran di dalam debat capres dengan paslon 1 dan 3 yang menyerang Prabowo dalam debat. Yang Bukan sebenarnya warga Indonesia. Betul. Loh, mau dia capres, mau dia cawapres, posisi adalah dua orang warga negara biasa yang kebetulan lagi jadi capres. Enggak. Tapi bukan pejabat Nggak publik. kebetulan Gitu. lah, orang cuma ada 3 capresnya kok Nah, kebetulan. makanya itu, kalau misalnya tidak boleh mempertanyakan, apakah memang kalau orang lagi menjabat nggak boleh ditanyain? Awalnya, Grace mencoba menyamakan kasus niradab Gibran di dalam debat capres dengan kejadian yang menimpa Prabowo dalam debat calon presiden. Saat itu Prabowo merasa diserang oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Apalagi Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo memberikan penilaian kepada Prabowo. Hal itulah yang dianggap tidak etis dan merendahkan Prabowo. Gitu. Kayaknya Apakah Pangeran salah nonton debat atau gimana? Itu keduanya bukan mempertanyakan kinerja Menhan, Oh, itu mempertanyakan. tapi memberi nilai, menjudgment namanya. memang tidak boleh Menghakimi. warga negara Indonesia tidak boleh memberikan Menghakimi. nilai kepada pejabat publiknya? Bukan dong, di situ konteksnya mereka sebagai Enggak. sesama kontestan Sebenarnya capres. Mendengar itu, Pangeran lalu menimpali jika Ganjar dan Anies sedang menilai kinerja pejabat publik dan itu diperbolehkan karena tidak menilai secara personal Prabowo. Malah sangat ironis jika masyarakat tidak boleh memberikan penilaian kepada pejabat publik yang digaji dari uang pajak masyarakat. Grace terlihat terjepit. Ia lalu mengaku saat Prabowo debat itu sebagai calon presiden, bukan sebagai pejabat publik. Pangeran lagi-lagi menimpali, Anies dan Ganjar adalah warga biasa yang sudah tidak menjabat. Artinya ia boleh memberikan penilaian kepada pemerintah. Tidak boleh dipertanyakan mana Ditanya datanya boleh, dibilang salah, tapi di bukan mana dihakimi. Kayaknya Anda menghakimi. masalah pejabat yang menghakimi partainya Mbak Grace sering deh ke Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur. Bahkan kadernya yang jadi caleg di Jakarta Selatan juga ngeposting foto Pak Gubernur dengan mimik badut. Bahkan dulu Itu kan juga menghakimi sama. Prabowo. Prabowo. dan ini dan Bergantian. satu lagi yang perlu dikatakan adalah Lalu Angga yang sendari tadi terlihat tidak sabar. Ia lalu menimpali. Kader partai PSI di Jakarta bukan saja menghakimi, tapi melakukan pembulian kepada Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya dengan menggambar wajah badut kepada Anies Baswedan. Serta merta Grace Natali langsung diam. Ia tidak lagi berkata-kata. Jadi kalau kita bicara tentang adab ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu Oke, sadis. Samara silakan. Orang beretika. Saya mau Kita jawab, bilang dulu. saya mau jawab 2 hal dulu. Ya, kita Iqbal lalu menambahi fakta yang diungkap oleh Angga. Kalau bicara tentang adab, dulu ada Ketua Umum PSI yang menuding Anies Baswedan sebagai pembohong. Hal itu dilakukan di depan presiden dan live secara nasional. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Kedua, PSI juga pernah memberikan uwet kebohongan kepada Prabowo. Lalu Samara juga pernah menulis di Twitter, saya tidak mungkin bersama Pak Prabowo, di mana ada sejarah kelam tentang penculikan terhadap aktivis bangsa. Itu adalah kalimat sadis, tidak punya etika. Samara pun terlihat ikut diam. ketika usai debat ketiga ya, presiden kita Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kalau berdebat itu visi misi, jangan nyerang personal. Dan semua setuju ya, semua setuju. Tapi rupanya kemarin pada saat debat cawapres ada yang luput rupanya menaati arahan dari Pak Presiden. Kalau kami ya, nomor 3, paslon nomor 3, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, kita sepakat. Kita ngomongin visi misi, tidak nyerang personal. Yang mana Ya. nyerang personal, Mas? Malam yang mana nyerang personal? Oh, Di minggu udah malam. dikatakan. Di bagian mana? Ketika diminta untuk elaborasi, dia katakan tapi Anda kan profesor. Itu apakah itu sebuah hal yang kita nggak usah ngomongin soal etika jelimet-jelimet lah. Kembali ke perdebatan, Gibran dianggap pangeran niradab, padahal itu sudah mendapat atensi dari presiden agar debat tidak menyinggung personal.
malah Gibran menyerang Mahfud dengan ungkapan merendahkan. Saat ditanya di mana ungkapan merendahkan itu, ia menjawab saat Gibran mengatakan, "Saya tidak jelaskan karena Anda kan profesor. Itu fakta, tidak usah bicara etika yang jelimet-jelimet." Kemarin tuh etis kok dan sopan santun. Kenapa? Karena diakhiri dengan meminta maaf dan menunduk. Jadi sebelum saya bicara, saya mau minta maaf dulu dan nunduk dulu ya. Nggak perlu. Oke. Saya nggak perlu begitu-begitu. Karena kenapa? Karena kita Karena forum kenapa? debat. Jadi menggelitik ketika Mbak Grace mengatakan sesuatu yang kontradiktif dan double standar seperti motor matic gitu, standarnya ganda. Kenapa? Karena bagaimana ketika di debat sebelumnya, ketika dua orang warga negara biasa sebenarnya kebetulan lagi maju sebagai capres, mempertanyakan kinerja Menteri Pertahanan, dianggap tidak sopan dan tidak etis. Pangeran lalu menyindir etika Gibran dengan meminta maaf dahulu sebelum berbicara karena perkataannya nanti akan kurang etik, kata Pangeran menyindir. Grace selalu menimpali jika dirinya tidak butuh cara begitu. Mendengar Grace terpancing jebakannya, Pangeran lalu meneruskan jika sikap Grace ini kontradiktif dengan pernyataannya soal Gibran. Kalau Gibran boleh, tapi kalau dirinya tidak boleh. Gibran saat menanyakan profesor dianggap tidak niradab, sementara Pak Anies dan Pak Ganjar menanyakan soal kinerja di pemerintahan dianggap niradab. Tapi ketika tiga orang cawapres berada di atas panggung debat, lalu diberikan gerakan-gerakan yang tidak menghormati, lalu juga memberikan pernyataan-pernyataan yang meremehkan, bahkan menolak untuk mengelaborasi pertanyaan dengan dalih, kan Anda profesor. Jadi bagaimana yang satu dikatakan itu adalah menyerang personal karena mempertanyakan kinerja, ya, lalu tiba-tiba kita melihat badai tangisan di sosial media, tapi ketika ya ada sebuah gerakan merendahkan, pernyataan yang juga merendahkan, lalu dianggap itu adalah hal yang etis karena diakhiri dengan meminta maaf. Saya rasa